Bapak Ibu semuanya kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antus Berboy. Terpuji nama Tuhan, kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu,
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Sukacita kita ada di rumah Tuhan. Amin. Saya percaya anugerah Tuhan mempertemukan kita di sini. Amin. Dan tidak ada yang terjadi kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan. Ya, baru kemarin saya ada di sini. Saya di ibadah raya yang kedua. Ya, hari ini saya ada di sini lagi, saudara. Ya, kayaknya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya tahu semua dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Amin. Saudara, hari-hari ini penting sekali untuk kita semakin melekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kekristenan memang harus nantiasa terhubung. Selalu pesan ini kuat, selalu saya bilang bahwa kalau kekristenan tanpa terhubung kita akan jadi agamawi, kita akan jadi Kristen yang mati. Kita hanya bisa menghakimi orang, kita hanya bisa melihat selumbar di mata orang tapi tidak melihat kedalaman diri kita. Dan kita akan menjadi orang yang cuma menghakimi dan sampai-sampai tak jadi berbuah. Akhirnya kemanapun kita berada, kita bukan memberi dampak kerajaan, tapi justru kita membawa hal-hal yang merusak. Ya, virus-virus ada di mana? Karena kita hanya bisa menghakimi orang tanpa membenahi hidupan. Saya harapkan orang-orang yang ada di tempat ini, setiap firman yang diperdengarkan di mimbar ini, bahkan apapun dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ya, saya harapkan itu merubah hidupanmu.
Amin. Saya harapkan itu merombak sisi-sisi yang salah dan saudara semakin diarahkan ke arah Tuhan menjadi pribadi yang kuat. Ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba boleh tengok samping kiri, samping kanan. Lihat dong dia baik-baik. Nah, mungkin dia letih atau capek atau dengan pergumulannya yang luar biasa. Datang dari rumah, mungkin sempat macet-macet di jalan. Haleluya saudara ya. Lihat baik-baik, kasih senyum yang manis. Tuhan bilang Tuhan tetap baik. Tuhan tetap dahsyat. Amin. Ya, haleluya. Saya datang di sini dengan penuh sukacita sekalipun saya semalam tidur cuma 2 jam lebih ya, 2 jam setengah saudara ya. Karena habis pelayanan di Kerawang saudara, kami ada 2 malam. Tapi semangatnya luar biasa saudara ya. Saya percaya kekuatan yang Tuhan beri ekstra tidak dapat balas. Orang Manado bilang itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Semua karena Tuhan. Karena itu saya kalau melayani Tuhan, saya berusaha untuk melayani terbaik. Mau 1 orang pun saya layani, saya bikin kayak KKR saudara. Nah, itu saya saudara ya. Tapi saya tahu bahwa 1 jiwa itu berharga. Saya harus memandang jiwa itu seperti sudut pandang Tuhan. Tidak boleh memandang dari sudut pandang manusia. Manusia itu kalau lihat, langsung kecewa. Cuma apa? Kelihatan banyak auranya langsung naik kan. Wah itu kan bukan hadirat pendeta nanti yang dirasa, bukan hadirat Tuhan saudara ya. Tapi kalau kita melayani Tuhan dalam sudut pandang perspektif ilahi, kita akan berbeda. Mau 1 orang pun saya akan all out layani. Mau semalam-malam pun saya akan berbincang dengan dia. Yang penting dia mau berubah ya. Ya, yang penting dia mau berubah ya saya akan layani dengan sebaiknya. Haleluya. Amin. Dan saya tahu di sini ada ada luar biasa orang-orang yang melayani Tuhan, yang memang cinta Tuhan. Amin. Yang konsisten melayani. Memang gak gampang tuh konsisten. Kemarin saya bilang gak mudah. Konsisten itu butuh stamina saudara. Ya, untuk konsisten saya untuk berkhotbah dan segala macam, untuk tetap konsisten dalam area untuk berkenan di hadapan Tuhan kan tidak mudah saudara. Amin. Ya, kita membangun sebuah khotbah, kita meramu sebuah khotbah, apalagi kita mungkin latar belakang dari orang teologi, terlalu mudah untuk meramu, ya kan? Tapi saudara untuk membangun kehidupan yang konsisten yang berkenan di hadapan Tuhan itu kan bukan semata-mata cuman belajar secara teks saudara. No, tapi itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang benar-benar kita berhadapan dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Dan respon kita harus senantiasa benar di hadapan Tuhan. Karena setiap detail hidup apapun yang kita kerjakan semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Ya, sama-sama katakan bertanggung jawab. Nah ini yang akan saya bahas hari ini. Bertanggung jawab. Saudara lihat ya. Saya udah catat di situ Roma 14 ayat yang ke-12. Saudara yang gak bawa handphone, puji Tuhan saya ada ketik. Biasanya saya gak ketik ayat saudara ya. Yang gak bawa Alkitab, saudara boleh simak di Alkitabmu. Di Alkitab ya. Ada handphone suci, boleh saudara lihat saudara ya. Ya lihat baik-baik. Saya kasih tema khotbah pada siang hari ini. Bertanggung jawab. Karena ini penting memang. Ya, Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada ya. Setiap kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan ingat, pendeta bisa kita tipu. Tapi kalau Tuhan tidak bisa saudara. Hari ini sudah bisa kelihatan kudus, saya pun bisa kan selalu bilang, kelihatan Pak Pendeta, apalagi kalau saya udah pakai, saya nggak kudus-kudus amat, saya nggak pakai jas hari ini saudara ya. Ya lihat saudara kan, kalau udah pakai jas kelihatannya menipu banget saudara. Udah pendeta ini. Kalau saya kan nggak ada tampang pendeta memang, aman-aman saudara ya. Haleluya. Tapi kalau udah pakai dengan segala macam pernak-pernik, apalagi kalau orang-orang mesianik dengan segala macam, wah mereka pakai jumbai dan segala macam. Apalagi orang Farisi itu, orang-orang ahli Taurat ya, Urim Tumim itu dipakai saudara ya. Semuanya memang wah kelihatan kudus banget. Karena itu orang Farisi suka berdoa di jalan supaya kelihatan ini kudus. Padahal nggak tahu dalamnya rapuh semua. Tuhan bilang apa? Kamu kayak kuburan berlabur putih. Kelihatannya baik di luar, dalam tulang belulang. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Kalau kita cuma mau show up di hadapan pendeta katanya, ya kan? Katanya pelayan Tuhan, hari-hari melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak berkenan itu kayak itu yang Tuhan bilang. Ya kuburan berlabur putih. Kelihatannya baik doang tapi dalamnya hancur. Jangan sampai Tuhan dapati seperti itu. Amin. Ya, awalnya aja udah agak berat ya saudara ya. Tapi itulah. Inilah pertanggungjawaban. Karena bertanggung jawab di hadapan Tuhan tidak main-main. Kita aja kalau udah dipanggil orang-orang yang punya masalah di negeri ini. Kalau KPK udah panggil. Kita nggak bisa tipu saudara. Mereka sangat jago, kompeten dalam hal itu. Ya. Apalagi kita berhadapan dengan Tuhan, CCTV surga itu selalu mengarah ke kita. Mau dimanapun kita berada, kita nggak bisa bersembunyi. Setuju katakan amin. Dan Tuhan tahu detail hidupmu, pergerakanmu, otakmu kemana. Ya, caramu berpikir, caramu bertindak, caramu mengambil keputusan, Tuhan tahu. Setuju katakan amin.
Karena itu betapa salehnya, memang firman Tuhan bilang, betapa salehnya kita harus hidup di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang main-main. Mentang-mentang dikasih keselamatan secara cuma-cuma. Ya, diberi kasih karunia tentang keselamatan. Kita tidak bertanggung jawab dalam kehidupan. Firman Tuhan jelas, betapa salehnya manusia itu harus hidup. Karena kita sudah diberi anugerah yang luar biasa. Saudara mau bayar dengan apa itu keselamatan? Dengan kekayaanmu, tidak bisa membayar itu saudara. Ya, karena itu hargai semua itu. Punya sudut pandang ya dari Tuhan untuk melihat anugerah itu. Karena kalau saudara bisa menghargai anugerah, Tuhan pun menghargai hidupmu. Setuju katakan amin. Belajar menghargai. Ini pergumulan pun harus dilihat sebagai anugerah. Aminnya sepi saudara. Amin. Jangan ketika dapat uang aja kita bilang itu anugerah. Pergumulan pun dilihat sebagai anugerah. Tuhan mengizinkan pergumulan karena apa? Karena Tuhan tahu ada yang membahayakan dalam diri kita kadangkala. Dia izinkan pergumulan supaya kita apa? Lihat diri kita. Betapa rapuhnya kita tanpa Tuhan. Betapa tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak punya Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab? Sederhana. Dimulai dengan pemulihan identitas. Ini fundament dalam kekristenan. Penyadaran identitas. Tahu dulu siapa kita. Posisi kita di hadapan Tuhan itu siapa? Identitas kita apa saudara? Kejadian 1 bilang apa? Gambar Tuhan. Manusia diciptakan seturut dan segambar dengan Bapa. Itulah identitas gereja. Artinya kalau gambar Tuhan ada, hidup kita seharusnya meneladankan karakter Kristus. Kalau Tuhan kudus, Tuhan pengampun, Tuhan itu maha kasih. Itulah yang seharusnya menjadi gambaran kehidupan sehari-hari orang Kristen. Setuju katakan amin? Kalau saudara dipanggil dalam dunia marketplace, inilah sebenarnya harus yang dilakukan. Ya, kemarin saya sudah bilang begini, standar dunia hari-hari ini tinggi loh, bukan rendah. Orang dunia aja bilang begini, Pak, saya kalau mau berbisnis yang penting saya nggak nyakitin orang, saya nggak curangin orang. Itu aja saya prinsipnya jalannya. Orang dunia aja punya prinsip itu. Masa orang Kristen berbisnis tipu sana, tipu sini, curangin orang. Artinya kalau kita nggak benar-benar menjadi serupa dan segambar Tuhan, kita akan kalah dengan nilai dunia ini. Padahal nilai Tuhan itu lebih besar dari nilai dunia ini. Value-nya luar biasa saudara. Tapi permasalahannya adakah orang Kristen yang mau menghidupi nilai-nilai kerajaan itu. Prinsip-prinsip firman dihidupi atau enggak. Dalam setiap area. Apalagi di area pelayanan. Di marketplace kan masih bisa termungkin lah. Kan saya kan cuma orang sekuler. Bolehlah tipu sini. Bolehlah. Pak kita kan hidup di Indonesia Pak. Kalau nggak ada orang dalam. Nggak bisa main apa-apa. The power orang dalam. Oh kita juga punya orang dalam. Ya kan, bisa masuk surga ada orang dalam, Yesus Kristus saudara. Haleluya. Ya orang-orang yang berbisnis pasti ngerti lah soal ini. Ya mengurus apa-apa aja, saudara kalau punya power aman digampangkan aja. Tapi kalau enggak, tapi Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Memang agak berat, tapi saudara akan melihat banyak keajaiban. Jangan pernah takut, hati raja-raja ada dalam genggaman Tuhan. Seperti batang air, Tuhan cuma mau arahin aja kok. Setuju katakan aman? Amsal bilang kan? Betul apa betul? Itu bukan pendeta yang bilang. Itu firman Tuhan bilang saudara. Tuhan cuma mengatur hati raja. Kalau dia keraskan, ya semakin kuatlah lututmu untuk berdoa. Nah ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara mau pakai kadang udah keluar banyak hal. Ternyata Tuhan tidak izinkan karena tidak berdoa. Udah keluar, udah rugi dulu. Ternyata ada jalan yang lebih baik yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Cuman karena kita mau pakai kekuatan, kita udah keluar uang lebih banyak. Kita memang udah ada effort yang lebih yang kita keluarkan. Akhirnya buang waktu. Ternyata Tuhan mau lakukan simple. Sesederhana Tuhan bilang datang berdoa di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuknya dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Amin. Penting sekali nih saudara. Bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dari gaya hidup. Cara kita mengambil keputusan, cara kita berbisnis, cara kita melayani itu akan berbeda. Tidak sekedar cuma melayani yang disorientasi. Ya, saya dipanggil dalam dunia pelayanan. Saudara mungkin dipanggil di marketplace. Masing-masing kita punya kapasitas. Itulah mimbar kita masing-masing. Amin. Kita punya mimbar masing-masing. Memang akan lebih berat saudara di marketplace. Tapi saudara kalau sudah berintegritas, Tuhan akan menghargai itu. Dan promosi demi promosi akan terjadi. Karena ada latar belakang hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Orang-orang yang di marketplace yang luar biasa. Yusuf berdampak di marketplace. Sadrak, Mesak, Abednego berdampak di marketplace. Mereka ada duduk dalam pemerintahan dan luar biasa.
Orang-orang hebat yang dipakai Tuhan yang berintegritas. Pertanyaannya, adakah orang-orang semacam itu hari-hari ini? Saya berdoa supaya itu ditemui di tempat ini. Amin. Haleluya, harus. Ya, saya tidak memaksakan orang bilang, Pak, berpolitik enggak. Saya khusus jadi imam aja. Saya enggak ada hal-hal ke sana walaupun atau enggak. Prinsip saya, panggilan saya melayani sampai mati. Saya tidak ada panggilan untuk berpolitik. Saya tahu dunia politik seperti apa, dikit-dikit tahu, saudara. Ya, saya cuma mau jadi imam aja di hadapan Tuhan. Saudara yang mau dipanggil benar-benar lebih berat. Karena ada orang-orang yang, Pak, saya mau berpolitik, saya bilang, lihat dulu baik-baik. Berpolitik enggak mudah. Apalagi politik itu paling mudah untuk menjilat perkataan. Paling gampang, dia jilat pun dia anggap biasa. Orang Kristen tidak dibenarkan untuk hal itu. Ya? Betul apa betul? Oh betul ya, saya kira saya salah. Kritik saya kalau salah, enggak apa-apa saudara. Orang Kristen kalau mau berdoa, ya udah harus prinsip yang benar. Sekali Yesus, kalau ditanya ketika Daniel ditanya, kamu berdoa kepada, ya saya berdoa. Saya punya Tuhan, 3 kali dalam sehari saya menyembah Tuhan. Sadrak Mesah diperhadapkan mungkin dengan kematian. Ya, jangan sembah lagi Tuhanmu. Dia bilang, kalau Tuhanku gak tolong lagi, aku pun akan menyembah patung buatan Nebukadnezar. Sekalipun Tuhan gak tolong, ini prinsip. Sekalipun saya diturunkan dari jabatan saya akan tetap menyembah Tuhan. Sekalipun saya gak dipromosi, akan percaya Tuhan. Sekali Yesus. Wow, pujianmu itu engkau pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu perjuangan, mudah untuk ngomong sekali Yesus. Coba kalau dalam pergumulan, berani enggak? Sekali Yesus, saya Tuhan enggak ada. Sepertinya doa enggak dijawab, sepertinya Tuhan enggak ada. Tuhan aku lagi berat-beratnya ini, tunjukkan jalan. Dan Tuhan sepertinya diam. Berani enggak saudara bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Enggak mudah, itu berproses saudara. Jangankan hamba Tuhan, saya kadang-kadang Tuhan saya udah butuh. Tuhan itu aneh, kadang-kadang Tuhan bikin tepat. Kadang lewat saudara. Oh sorry, saya hadapi itu loh. Kadang ketika lewat apakah saya akan berlakukan Tuhan? Kok Tuhan mau permalukan saya Tuhan? Tuhan mau gimana nih? Tapi enggak ternyata. Saya cuma belajar. Mungkin ada keegoisan saya, ada kedagingan saya yang harus dirontokkan di area itu. Mungkin kalau Tuhan langsung jawab, itulah saya hamba Tuhan kok. Keren tuh Tuhan jawab tepat waktu. Keren tuh urapan Tuhan ada kok. Segala kemuliaan dibagi 2. Oh, udah dipertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ngeri kan? Ngeri saudara. Itu proses saudara. Sampai pada titik kalau Tuhan apapun yang Tuhan mau lakukan. Saya tahu Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan setia dan adil. Itu yang harus saya kuatkan kan dalam diri saya. So lewat Tuhan. Memang saya bilang kemarin apa? Agak-agak migrain sedikit saudara. Asam lambung udah naik. Tuhan tolong. So pakai iman ini segala macam. Waduh luar biasa. Sama seperti proses perjalanan hidup. Anak dulu sakit saudara. Waktu saya anak sakit. Pingin bawa ke rumah sakit. Sampai ada jemaat bilang, Pak bawa ke rumah sakit. Iya saya tidak menolak itu. Saya juga mau. Cuman karena gak ada uang. Saya cuma bilang, iya nanti bawa. Sampai di rumah, Ma mau apa ya? Gak ada apa-apa. Berarti kita cuma mau pakai lutut aja. Tuhan menyatakan kesembuhan. Saya pingin membawa. Nah mungkin kan saya memaksakan iman saya dengan istri atau anak saya. Nah. Tuhan mengerti, dokter juga dipakai Tuhan kok. Mereka pun belajar, mereka minta hikmat Tuhan kok. Haleluya. Amin. Jadi kita harus benar-benar mengerti semuanya. Dari sudut pandang Tuhan. Melihat diri kita seperti apa. Kita harus mengerti saudara. Bahkan cara pandang kita. Kita harus mengerti siapa kita loh. Ya, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Setuju katakan amin. Kita dipanggil, kita dituntun. Bukan saja mengalami mujizat, tapi jadi mujizat. Dimanapun area hidupmu. Dimanapun kau dipanggil, jadilah berkat. Rekan kantormu, rekan pelayananmu, jadilah berkat saling menopang. Kalaupun dia ada salah, tegurlah dengan kasih. Bro, sis, mau ngomong sedikit. Kayaknya kamu kurang baik kalau bikin caranya, minta hikmat. Haleluya. Kalau engkau tahu orang itu karakternya agak sulit ditegur, ya udah bawa dalam doa aja. Daripada itu balik ke saudara dan saudara gak mampu, saudara yang mental nantinya. Haleluya. Karena karakter orang beda-beda. Itulah sebuah keunikan dan tidak perlu dibenci dan tidak perlu untuk dihakimi. Karena hakimnya adalah Tuhan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Mau bertanggung jawab? Jadilah orang bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Dari apa? Hal sederhana. Saya cuma kasih contoh, mau bahas panjang nanti tidak selesai saudara. Pertama, kesehatanmu. Bertanggung jawablah dengan kesehatan. Kalau Tuhan kasih sehat, beribadah. Jangan tunggu udah sakit. Oh Tuhan aku mau ke ibadah. Untung Tuhan tidak pakai lagu-lagu dulu itu. Terlambat sudah
Kau datang pada Tuhan, gak seperti itu memang. Iya, kalau Tuhan pakai lagu itu kelar kita saudara. Iya kan habis. No, untung dia penuh kasih. Kadang-kala orang penyesalannya kalau udah kena mentok dulu kan. Karena itu saya bilang jangan tunggu kondisi baru bertobat. Kalau ada sesuatu yang Tuhan sudah bukakan, respon aja. Jangan tunggu Tuhan menciptakan kondisi. Udah begini. Engkau begitu, aku begini. Sama saja. Ya enggak ada perubahan dalam hidup saudara ya. Mentok sana enggak cari Tuhan. Enggak sadar diri. Harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Saudara enggak akan bisa menjadi representasi Bapa, menjadi gambar Bapa tanpa kemampuan, tanpa bantuan dari Roh Kudus itu sendiri. Momen ini kan lagi orang-orang Pentakosta bikin doa 10 malam. Ya kan? Untuk mulai saya besok untuk mulai di CWS saudara untuk itu. Tapi saya mau katakan penting sekali Roh Kudus itu harus teraktivasi dalam hidup untuk menjadi tuntunan. Menuntunmu dalam setiap area, dalam setiap pergumulan. Supaya apa? Responmu benar. Ya, keputusanmu benar, enggak salah di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa salah. Ketika melibatkan kedagingan kita mengambil keputusan, kita bisa salah. Tapi kalau manusia roh yang lebih dominan, saya percaya keputusanmu menjadi keputusan surga. Dan itu akan memberi dampak untuk hidupmu, bahkan kerajaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mau berdampak? Yang kedua, haleluya. Yang kedua ini, hidup dalam perjanjian. Ya, kalau orang bisnis pasti lebih tahu. Ya, MOU-nya ada kan? Ada perjanjian, dua pihak itu ada, saudara. Artinya, kita sebagai orang-orang percaya harus benar-benar hidup dalam perjanjian. Salah satu bentuk tanggung jawab manusia terhadap Tuhan adalah hidup dalam perjanjian. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Tuhan. Amin. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada MOU-nya. Karena itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Itulah Alkitab. Karena itu nilai-nilai perjanjian baru, perjanjian lama, itulah yang harusnya kita hidupi setiap saat. Itulah yang harusnya mempengaruhi setiap keputusan. Betul? Ketika disakiti, itu juga mempengaruhi. Firman Tuhan bilang, ampunilah dia. Berkati dia. Itu mempengaruhi. Betul apa betul? Sesederhana itu aja saya mau katakan. Jangan sampai gitu, saya bisa balas tuh. Saya ini belum bertobat betul. Waktu dibaptis tangan saya nggak sempat dicelupin. Ya, saya mau katakan hati-hati saudara. Penting sekali hidup dalam perjanjian. Karena Tuhan adalah God of Covenant. Tuhan perjanjian. Haleluya. Amin. Saudara kalau enggak sesuai dengan SOP-nya, saudara enggak akan dapat janji itu. Haleluya. Karena kasih itu diberikan kepada seluruh dunia. Tapi syarat dan ketentuan untuk menerima janji surga itu, ya, itu berlaku bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Percaya Yesus dong dulu. Kalau engkau mempercayai pasti itu adalah jalan. Kalau saudara bilang enggak ya, saudara akan masuk kepada pemahaman Kristen progresif lagi saudara. Haleluya. Syaratnya benang merahnya adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus adalah satu-satunya jalan. Dia memeteraikan semua itu dengan sebuah perjanjian. Ya, janjinya bahwa kita akan menikmati kekekalan yang sempurna. Bahkan janjinya apa? Ketika engkau pun dalam keterpurukan, dia akan menyediakan segala sesuatu. Ketika pun engkau sakit, dia bilang apa? Aku adalah Jehovah Rabbah yang menyembuhkan hidupmu. Engkau butuh kemenangan, dia berikan kemenangan. Engkau butuh penyertaan, dia berikan janji penyertaan. Engkau butuh terobosan, dia berikan terobosan dalam hidupmu. Dia sebagai penerobos yang akan berjalan di depanmu, menuntunmu untuk mendobrak setiap dinding-dinding kekelaman dalam hidup. Dan engkau akan melihat banyak keajaiban terjadi. Waktu itu janji. Pastikan hidupmu mengalami janji-janji itu hari-hari ini. Amin. Engkau butuh kesembuhan. Tuhan, aku tahu engkau berjanji itu. Aku cuma bilang aku mau percaya aja. Dan kalaupun Tuhan pun tidak melakukan mujizat, aku mau tetap percaya Yesus selamanya. Oh itu kan keren. Setuju katakan amin. Karena penting sekali kekristenan harus punya nilai cinta Tuhan. Dasar sesungguhnya cinta Tuhan sekalipun. Ya, sekalipun Tuhan tidak tolong, saya mau tetap cinta Tuhan. Ya. Jangan cinta Tuhan kalau ada maunya. Kalau Tuhan berkati, saya akan cinta Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati saya mau melayani Tuhan. Tunggu aja saudara.
Waktu nggak punya apa-apa aja nggak mau melayani, giliran dia udah punya apa-apa jadi sibuk saudara. Lupa ada janji ternyata. Bener nggak? Nggak punya apa-apa, kan Tuhan udah kasih kesempatan. Masih bisa ke sana kemari, giliran punya segalanya, dia lupa dia melayani. Dia bungkus lagi dengan firman. Ngeri-ngeri sedap, padahal ada komitmen saudara. Ada janji waktu yang. Dan Tuhan itu dia akan tuntut ketika pulang. Kan you pernah berjanji, kalau nggak berjanji sih nggak apa-apa. Saya tidak sedang menggambarkan Tuhan yang kejam ya saudara. Haleluya. Amin. Amin. Enggak, karena kan Tuhan itu perjanjian, dia mengerti. Karena itu lebih baik bernasar daripada tidak bernasar. Memang tapi ada konsekuensi saudara. Ya kadang-kadang orang mending Tuhan, kalau saya udah diberkati usaha saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Giliran diberkati dia lupa karena saking sibuknya ngurus berkat itu. Ada di sini enggak? Oh di sini nggak ada, tapi di mana-mana banyak saudara. Nggak ada yang ngaku ya. Haleluya. Ya saudara, saya mau bilang itu hati-hati. Ya karena semua akan dipertanggungjawabkan. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Haleluya. Selama ada kasih karunia, ada kesempatan Tuhan kalau Tuhan ingatkan, kau kan pernah komitmen ini, lakukan aja. Setuju katakan amin. Engkau pernah berkomitmen untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun doamu gak dijawab, aku mau tetap melayani Tuhan. Lakukan aja terus seiring dengan waktu sampai garis akhir. Saya berdoa di tempat ini setiap orang yang melayani Tuhan. Mereka akan menyelesaikan agenda Tuhan. Tuntas seperti Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus biar itu terjadi. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar luar biasa. Memberi pengaruh yang luar biasa. Nggak perlu saudara duduk dalam sebuah jabatan apa. No. Sekecil apapun engkau beri pengaruh. Yang penting kau setia dan berapa. Hal yang luar biasa itu akan banyak menginspirasi orang. Setuju katakan amin. Karena Tuhan menghargai orang-orang yang setia. Tuhan menghargai orang-orang yang bertanggung jawab hidupnya. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Jangan jadi orang Kristen yang asal-asalan. Melayani karakter hancur. Melayani tapi berontak. Melayani tapi apa saudara? Bersungut-sungut. Orang Manado bilang melayani tas sontong sadikit tabela besar. Senggol dikit saudara, senggol bacok gitu orang Priok bilang. Iya kan? Ya, cuman nyenggol dikit, wah katanya pelayan Tuhan. Ya kemarin saya ditabrak ibu-ibu di motor. Dia udah salah, saya cuma buka kaca, Bu. Ya marah-marah, saya bilang, Ibu posisinya ada di mana Bu? Aduh haleluya, saya habis itu lewat aja Bu daripada ibu bilang Tapi itulah kenyataan, kita harus jadi berkat toh. Ya yang berdiri di depan saudara ini bukan manusia bersayap, nggak ada sayap toh. Ya masih, tapi kan harus mengendalikan diri. Ini di Jakarta loh. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini orang Manado lagi saudara. Kalau Tuhan tak bentuk baik-baik, masih jatah sisa tuh singa-singa di dalam saudara. Ngeri itu saudara, itu ngeri. Kalau kita nggak benar-benar mahatin, manusia roh memang harus nantiasa aktif supaya kedagingan ditekan. Tapi kalau sebaliknya manusia roh kita tidak diaktifasi, daging yang muncul. Kamu siapa? Belum tahu saya dulu. Belum jadi pendeta, udah tahu saya. Iya, saya nggak lahir jadi pendeta. Tapi kan itu kan manusia lama yang tidak perlu dibanggakan. Artinya begini, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Minta tuntunan roh supaya kita bisa bertanggung jawab. Roh Kudus menolong hidupmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus membantu hidupmu untuk berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dimanapun areamu dipanggil. Setuju katakan amin. Karena itu jadilah berkat. Boleh tengok samping kiri, samping kanan. Tanya begini, udah tersinggung belum? Kalau belum nanti tambah lagi saudara. Kalau bilang ya puji Tuhan bertobat ya. Nah, bilang gitu kan kita keluarga toh. Keluarga di sini. Saya senang sekali saudara. Saya memang beginilah gaya saya saudara dan konsistensinya begitu saudara. Dan saya memang selalu melakukan ini. Saya bilang umat-umat Tuhan harus berubah hari-hari ini. Karena kalau kita nggak berubah, nilai dunia yang akan membuat orang Kristen mengalami degradasi. Dunia akan menggerus. Orang bilang dunia masih lebih baik. Orang dunia masih lebih bertanggung jawab daripada kata orang Kristen. Ngeri toh? Seharusnya kita tersinggung dengar kata-kata itu. Seharusnya tersinggung. Saudara akan memilih kalau saudara dengar, masih ada dong. Saya gambar Bapak itu. Orang lain mungkin begitu, saya enggak. Saya berprinsip. Saudara bilang begitu. Dan bukan untuk gagakan. Saya bisa karena Roh Kudus. Setuju katakan amin. Saya mampu karena Roh Tuhan. Saya bisa karena kemampuan ilahi dalam hidupmu. Berserah totali. Tuhan berdaulat sepenuh dalam hidup. Maka apa? Hidup kita akan baik. Ketika kita pulang nanti pun kita bertanggung jawab.
Kita akan menegakkan kepala kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita melakukan tepat seperti yang Tuhan ingin. Yang membuat kita tepat kan Roh Kudus. Bukan pintermu. Bukan hebatmu. Yang membuat kita pinter Roh Kudus. Setuju katakan amin? Jangan kasih ruang ya. Ke setan seperti saya bilang kemarin. Kalau saudara mau kasih ruang bahaya. Ya. Apalagi sekarang kan karena banyak teolog kasih ruang akhirnya keblinger semua toh. Ya, dia setan dari dulu pakai firman untuk mendistract. Ya. Saudara sekolah 10 tahun pun tidak bisa jaminan. Ingat, itu naga tua, dia produk surga saudara. Yang dibuang. Jadi saudara tidak usah takutin dengan firman. Haleluya. Ya, dia tahu firman. Dia bungkus semua dengan firman. Dia coba Hawa aja dia pakai firman toh. Dia bungkus baik-baik. Itu Kristen progresif kan model-model begitu. Kebenaran manusia dibungkus pakai firman. Salib dibilang masih ada jalan lain selain Yesus. Kalau masih ada jalan lain, tidak usah jadi Kristen saya. Yesus itu jalan satu-satunya. Kekristenan itu eksklusif karena darah Yesus jadi jaminannya. Kalau oleh karena perbuatan baik, saya mau tekankan ini sekali lagi. Karena penting ini. Ya, manusia itu pikiran kotor saudara. Mana ada manusia bisa berbuat baik. Kalau Tuhan pakai standar dia bilang tanpa kesucian tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Adakah yang bisa masuk? Tidak ada saya mau bilang. Perbuatan baik ya. Tidak ada saya mau bilang. Tidak ada yang bisa masuk. Oleh karena darah Yesus aja saudara. Hargai itu di hadapan Tuhan. Jangan bilang, karena itu saudara penting sekali ya. Hamba Tuhan, jangan kasih ruang. Biar kita udah sekolah 15 tahun mungkin sampai profesor saudara. Ya, yang saudara lawan itu naga tua, dia produk surga. Yang perlu saudara aktifasi adalah firman dan roh berfungsi. Ketika engkau hidup dalam kekuatan roh, ada firman yang akan membantu. Balance. Karena semua akan diuji dengan firman toh. Ketika engkau berjalan dalam tuntunan roh, firman yang dipengujinya. Firman dan roh itu berjalan seimbang. Powerful tuh. Karena itu banyak-banyak baca firman. Jangan banyak buka media sosial. Banyak-banyak baca firman. Ya, supaya engkau diisi dengan firman. Supaya ketika engkau dipenuhkan roh kudus, ada pembanding. Engkau dituntun dan dituntun terus ke arah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Adakah yang mau didoakan? Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya. Sampai jumpa lagi. God bless you.